Memang masalah tes DNA atau tidak, bahwa yang harus diketahui oleh publik bahwa tes DNA itu merupakan salah satu bukti saja. Jadi, tapi bukan dianggap sebagai ini bukti yang bukti yang pokok, bukti yang wajib sebenarnya. Jadi kalau mau benar-benar yakin bahwa yang dipermasalahkan terkait dengan anaknya siapa, anaknya Rezky Aditya atau bukan, maka ya itu dengan tes DNA. Tapi apabila penggugat ya dalam hal ini Weni itu bisa membuktikan tanpa adanya tes DNA ya kan, bahwa Rezky Aditya adalah ayah biologis daripada anaknya tersebut, maka tidak diperlukan lagi sebenarnya ya, tidak perlu ya. Yang kedua, bahwa putusan ini kan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ya, sudah sampai di tingkat Mahkamah Agung, sudah diuji di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Dan oleh karena itu secara sistem hukum di Indonesia, bahwa putusan Mahkamah Agung ini merupakan putusan yang harus dihormati dan ditaati, dan juga sudah bisa dieksekusi atau dijalankan. Jadi no more chance ya kan untuk menyatakan bahwa putusan ini janggal seperti dikatakan oleh lawyernya ya. Putusan ini banyak hal-hal yang tidak kurang dipertimbangkan dan lain sebagainya. Tidak ada alasan untuk lakukan tersebut kecuali melalui suatu tindakan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Tapi dengan catatan bahwa peninjauan kembali itu tidak menghalangi eksekusinya. Jadi eksekusi bisa dijalankan melalui amar putusan yang sudah diberikan oleh Mahkamah Agung ya, dalam hal ini terkait dengan anak ya. Dan oleh karena itu, maka dengan ditetapkannya anak tersebut sebagai anak biologis daripada Rezky Aditya, maka melekat hak-hak daripada si anak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus Macica Motor dan Mulyono. Hak-hak keperdataan anak melekat ya kan, untuk diakui sebagai anaknya ya kan, dan mendapatkan hak-hak keperdataannya, khusus anak ya dalam hal ini. Kalau dibilang bisa saja, tapi apakah ini bisa dibuktikan atau tidak ya, ini yang harus harus dibuktikan dan kita lihat lebih lanjut. Karena penelantaran anak ya, terkait dengan anak yang dihasilkan di luar pernikahan, seingat saya belum melihat ada putusannya ya, kecuali anak yang masuk dalam lingkup pernikahan yang sah ya kan, secara undang-undang ya, anak biologis dan anak hukum. Dan ini kan hanya anak biologis saja ya. Nah, tapi secara norma sebenarnya bisa, karena hak keperdataan daripada anak merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, itu melekat juga hak untuk mendapatkan hak-hak hidup yang layak ya. Hak keperdataan kan salah satunya bisa kita artikan seperti itu, tapi itu memang membutuhkan effort yang lebih lagi untuk membuktikan dengan ahli, dengan dengan suatu konstruksi hukum yang baik, sehingga bisa dinyatakan bahwa anak ini berhak untuk mendapatkan nafkahnya. Jadi begitu. Kalau dibilang bisa saja, tapi memang harus dibuktikan dan menggunakan effort yang lebih, karena belum ada, sepengetahuan saya belum ada putusan sebelumnya ya, jurisprudensi sebelumnya yang anak di luar nikah ini mendapatkan bapak biologisnya itu bisa dikenakan pidana atas pasal penelantaran, kecuali untuk bapak yang terikat, bapak biologis dan bapak hukumnya ya, seperti itu dia. Secara rumah tangga gitu ya? Iya, dalam rumah tangga. Secara undang-undang. Ini kan penelantaran itu masuknya ke undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga ya. Nah, skupnya kan itu ya, pidananya juga ada di situ. Nah, yang dilihat apakah ya kan penelantaran anak biologis saja, bukan anak yang dalam skup rumah tangga ini dapat dikatakan masuk dalam domain atau rezim hukum atau undang-undang tersebut. Nah, ini yang akan menjadi dialektika secara akademik, bahwa apakah anak di luar nikah, anak biologis ini masuk ke dalam objek dalam undang-undang tersebut atau tidak.
ya.